Oke, kali ini saya akan melanjutkan perjalanan saya dalam mempelajari kopi. Kemarin kita sudah belajar bagaimana memproses kopi, menyajikannya, kemudian bagaimana roastingnya. Nah, ini harusnya ini di awal banget kita belajar tentang jenis-jenis kopi. Kembali saya hadirkan barista kita yang kemarin sudah mengajarkan banyak hal kepada saya. Ada Mas Eko. Halo Mas Eko. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Baik. Dan hari ini saya akan belajar bagaimana mengidentifikasi jenis-jenis kopi yang ada di dunia. Dunia luas berarti ya? Iya. Kita ingin tahu sebenarnya kopi itu apa saja. Oke Mas Eko, sebenarnya kalau bisa diterangkan, jenis kopi itu ada apa saja? Kalau jenis kopi itu yang pada umumnya itu yang bisa dikenal orang itu ada dua mas, dua macam. Ada Robusta, ada Arabica. Sebenarnya ada lagi sih varietas lain seperti Excelsa sama Amerika. Cuman itu sangat jarang sekali dikenal umum. Yang wajib dikonsumsi itu Robusta dan Arabica. Saja. Apa yang membedakan dari dua jenis kopi ini? Antara Robusta dan Arabica apa bedanya? Untuk membedakan ya gimana ya? Banyak sih, perbedaannya banyak. Kalau kita lihat dari segi fisik dulu. Dari fisiknya? Nah, ini kan kita ada contohnya nih. Ya. Nah, ini Robusta, ini Arabica ya. Dari segi fisik, si kopi Robusta ini dia cenderung bulat-bulat, ya, dan cenderung ukuran agak besar. Bulatnya seperti ini. Kalau Arabica dia cenderung pipih dan melengkung. Nah, bisa di. Jadi warna juga cukup berbeda ya? Iya. Warnanya kalau Robusta itu lebih cenderung kuning, sedangkan Arabica cenderung lebih hijau. Iya. Dan warna itu juga tidak bisa tidak bisa membedakan seutuhnya mas. Bisa saja ada juga Robusta yang warnanya juga seperti itu. Nah, warna itu tergantung dari proses pasca panennya. Jadi ini kalau Robusta itu lebih bulat-bulat. Yes. Kalau ini Arabica lebih pipih dan agak melengkung. Bisa dilihat ini bro ya. Nah ini adalah Robusta, warnanya lebih kuning dan lebih bulat-bulat, sedangkan ini Arabica, jenis Arabica ini dia lebih pipih dan melengkung. Itu perbedaan secara fisik. Ya. Dan secara fisik, misalnya teman-teman mau belanja kopi di yang belum tahu kopi, yang belum kenal Arabica atau Robusta, kalau ke pasar jalan ke pasar lihat kopi-kopi kayak gitu, nah itu bisa diidentifikasi. Biasanya orang pasar juga dia jarang tahu mereka ya kan, mereka jarang memilih ini Arabica atau Robusta. Nah, untuk mengenalinya dari segi fisiknya bisa seperti itu. Dan ini adalah hasil Robusta yang sudah di roasting. Jadi lebih besar ya? Iya, dia akan berkembang 20% lebih besar dari ukuran sebelumnya yang masih mentah ini. Nah, setelah dia matang, dia akan mengembang sekitar 20% lebih besar daripada ukuran aslinya. Tetapi mas, bobotnya, beratnya dia akan turun 20% dari sebelumnya. Iya, karena kandungan airnya sudah menguap ya, seperti yang kita bahas kemarin ya. Iya. Karena kandungan airnya sudah menguap, dia lebih ringan, tapi secara postur dia jadi lebih gendut, lebih besar dari sebelumnya. Soalnya tahu secara fisik perbedaan antara Robusta dan Arabica. Nah, secara fisik nggak penting sih sebenarnya. Yang lebih penting adalah rasanya. Apa perbedaan antara Robusta dan Arabica ini? Kalau dari segi rasa, ya. Kalau si Robusta ini, kita dari Robusta dulu ya. Kalau si Robusta ini dia cenderung pahit aja mas. Robusta itu pahit. Dia cenderung rasanya tuh pahit aja. Nggak ada rasa-rasa lain. Mungkin kalau ada sih coklat ya. Rasa coklat, kacang, itu dia cenderung dimiliki oleh Robusta. Nah, kalau si Arabica ini dia lebih kompleks. Dia ada rasa buah-buahan. Oh gitu. Iya, asam-asam buah-buah. Manisnya buah juga ada dia di sini. Oh, bisa begitu. Apa yang membuatnya bisa berasa beraneka ragam seperti itu? Nah, pertama dari jenis ya. Dari jenisnya udah beda. Robusta sama Arabica.
Arabica. Nah, si Arabica ini Mas, dia kalau ditanam di ketinggian kurang dari 900 mdpl ya, dari permukaan laut, dia tidak akan punya rasa yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau di bawah 900 Betul. permukaan laut. Nah, kalau si Robusta ini, walaupun dia tinggi, ditanam di dataran tinggi, di katakanlah di atas 900 ya, dia pun juga tidak akan mempunyai rasa seperti si Arabica. Oh, jadi Arabica ini akan mempunyai rasa spesifik Betul. ketika dia ditanam di ketinggian di atas 900 permukaan laut ya. Iya, betul. 900 meter di atas permukaan Di laut atas lah. permukaan laut, dia akan bisa menghasilkan rasa yang lebih bervariasi. Iya, betul, yang maksimal. Nah, saya pernah melihat di display ini ada rasa honey, kemudian Ada wine, wine, Natural. kemudian natural dan segala macam Terus, itu apa yang membedakan? oh itu kalau itu proses pasca panennya. Proses pasca panen Betul. menghasilkan rasa yang berbeda. Betul. Nah, kopi ini setelah dia dipetik, nah dia akan diproses lagi sama petani. Itu namanya proses pasca panen. Di proses pasca panen itu macam-macam. Ada yang full wash, ada natural, honey, wine, ya. Di masing-masing itu pun akan menghasilkan rasa yang berbeda-beda. Betul. Itu khusus di kopi Arabica. Arabica. Karena kalau untuk Robusta dia sudah mempunyai karakteristik yang cenderung pahit sehingga untuk diproses berbagai macam pun kurang lebih hasilnya akan sama. Betul. Ada beberapa jenis proses pengolahan yang akan menghasilkan rasa yang berbeda-beda dari kedua jenis kopi ini, terutama untuk proses Arabica. Apa yang dilakukan petani untuk menghasilkan madu, rasa honey misalnya? Ya. Kalau honey ini sebenarnya dia kenapa kok dibilang honey ya? Karena setelah dia proses, waktu dia proses itu bukan disiram madu bukan, atau direndam sama madu. Itu bukan. Difermentasi dengan madu enggak? Nah, Ya? bukan seperti itu. Honey ini, kalau yang honey itu dia itu prosesnya dia tanpa cuci. Jadi yang dicuci waktu setelah panen aja Mas. Bedanya sama full wash. Kalau full wash kan full cuci ya gitu ya, penuh dengan cuci. Nah, kalau si honey ini enggak, setelah dia panen dia dicuci bersih sama dagingnya itu masih itu biji ceri merah, dia cuci bersih, kemudian dia langsung kupas. Nah, setelah dikupas dia langsung dijemur. Langsung dijemur. Nah, beserta daging-dagingnya si buah kopi ini. Oh. Nah, itulah dia nanti akan berwarna ke kuning-kuningan seperti honey, baunya juga harum kayak gitu. Nah, itulah dia yang disebut proses honey. Yang biasa dibilang. Nah, dan karena si buah kopi itu, ya si buahnya kopi, ya dagingnya buah kopi itu, dia ceri itu, dia mempunyai rasa yang manis. Karena ceri itu sendiri sebenarnya mempunyai kandungan rasa manis. Iya, nah setelah dia diproses seperti itu, dia dikeringkan beserta dagingnya itu tadi, ya dicuci sebelumnya ya, dijemur beserta dagingnya itu tadi. Nah, maka rasa manis itu akan kemudian bisa masuk ke dalam si biji kopinya yang di dalam ini. Jadi kenapa disebut honey? Saya tahu karena dia pada saat dipanen langsung dijemur, dicuci, dijemur, Dikupas dulu dikupas, kemudian dijemur bersamaan dengan dagingnya itu. Sehingga sisa rasa manis dalam daging yang sering disebut dengan cherry kopi ini akan terhisap ke biji kopinya. Nah, kemarin kan kita sedikit terakhir waktu bahas roasting ya. Kenapa kita memasukkan biji kopi ke dalam drum itu panasnya berbeda-beda. Nggak harus melulu di 200 derajat, bisa di bawahnya. Nah, kalau si Robusta ya kita main di katakanlah di full bed di full capacity-nya, misalnya di 500 gram kemarin kita masuk 500 gram, ya kita memang perlu suhu tinggi ya, suhu tinggi karena dia akan memenuhi si drum tersebut. Nah, selain itu juga karena rata-rata si Robusta ini dia cenderung memang memerlukan suhu tinggi untuk masuk ke dalam situ, ke drum itu, mengantarkan panasnya yang lebih
agar dia dapat terdehidrasi dengan baik, terdevelop dengan baik, maka dia membutuhkan suhu awal yang tinggi. Suhu awal sudah mencapai 180 sampai 200 derajat seperti yang kita lakukan kemarin. Ya betul. Dan beda perlakuan sama si Arabica ini. Si Arabica ini kita lihat density-nya dulu, ya. Tingkat kerapuhannya atau kepadatan si kopi ini, si biji ini. Nah, kita sangat hati-hati dengan ini. Karena itu tadi, karena dia diproses kayak misalnya honey tadi ya. Jadi proses honey kan dia cenderung pasti harusnya manis nih kopi. Ya. Nah, harusnya manis nih, tanpa gula dia harus juga bisa manis dong. Minimal ada efek rasa manis. Betul. Ya. Betul. Nah, di situ kita nggak bisa samain dengan kalau kita merosting si robusta ini. Nah, kita misalnya mau roasting si Arabica ini yang kami proses itu sama full kapasitinya 500 gram ya, 500 gram dengan mesin roasting yang kecil 500 gram juga. Kita lihat density-nya, kalau memang ini density-nya tinggi ya, density-nya tinggi, kita main di sekitar 185 sampai 190 maksimal 190 derajat Celcius itu sudah siap dimasukkan si Arabica. Betul. Itu sangat hati-hati lagi. Kita akan perhatikan suhunya dari situ, dari start awalnya suhu sampai berapa. Nah, saat proses yang banyak kita bahas yang kemarin itu ada dehidrasi, ada Maillard ya kan, ada nanti ada yang terakhir end development kayak gitu ya. Nah, itu kita akan sangat perhatikan betul-betul. Karena apa ya, kita itu tadi kita akan mempertahankan si rasa manis. Ya, juga apakah dia juga cenderung lebih mudah pecah dengan suhu tinggi? Betul. Dalam proses roasting itu dia harus lebih terjaga suhunya, tidak boleh mendapatkan tekanan suhu yang lewat tinggi karena biji kopi dari Arabica ini cenderung lebih rapuh, cenderung lebih mudah pecah dibandingkan dengan Robusta. Betul. Untuk mempertahankan rasanya si Arabica ini tadi. Dan untuk mempertahankan kalau asal-asalan roastingnya ya nantinya juga endingnya akan sama aja kayak si Robusta ini. Jadi percuma proses pengolahannya yang dilakukan dengan baik itu akan hilang jika proses roastingnya salah. Oke. Nah, kita udah mulai mengenali Robusta, Arabica dan karakteristik dari masing-masing jenis kopi itu. Termasuk rasanya kita tadi sudah dijelaskan. Boleh nggak kita coba ini rasanya? Boleh dong. Kita pengen tahu juga ya, apakah kita akan benar-benar bisa membedakan antara Robusta dan Arabica. Yuk kita proses. Siap. Terus kebetulan kita sudah nyiapin portable untuk memanaskan airnya ya. Dan kita akan lihat bagaimana hasilnya nanti, apakah sesuai dengan ekspektasi. Tunggu beberapa dan varian-variannya. Sekarang kita saatnya untuk ngetes gimana rasanya, apa bedanya antara Robusta dan Arabica. Oke, gimana Mas Eko? Kita udah grinder tadi ya, si Robusta, ini Arabica. Kita masukin Robusta dulu. Dengan cangkir. Betul, yang ini Arabica. Nah itu, kita udah panaskan airnya. Kita tuang. Kita tuang dikit-dikit dulu Mas. Ya, juga. Langsung beres gitu enggak ya? Enggak. Oke, cangkir sudah mulai penuh, berarti ini sudah sebentar lagi sudah siap. Ini perlu diaduk nggak? Jangan diaduk. Nggak diaduk. Diaduk itu hanya jika pakai gula. Iya. Perlu diaduk. Ini tadi hasil dari ini Robusta. Yang ini Arabica. Robusta lebih menghasilkan kopi yang gelap dan Arabica cenderung warnanya lebih kekuningan ya. Oke. Itu juga pengaruh dari profil roasting. Tingkat kematangan si kopi itu. Gitu. Oke, seperti itu kita sudah siapkan 2 cangkir Robusta dan Arabica. Saya pengen tes, saya pengen tahu apakah benar-benar lidah saya bisa membedakan antara keduanya. Boleh saya incip? Siap. Stop, tunggu dulu. Iya.
biarkan dulu 4 menit biar dia ekstraksi maksimal. Oh, jadi ditunggu 4 menit dulu, Iya. baru bisa dikonsumsi. Kurang lebihnya 4 menit lah. Hitung mundur. 4 menit ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita sudah tunggu 4 menit tadi. Nah, saatnya kita coba incip gimana rasanya. Caranya gimana nih? Nah, kita udah siapkan sendok ya. Oh, Kita ambil dulu ini. Jatuhnya kan masih ada biji kopi tadi nih. Nah, Oh. ini kita ambil dulu mas. oh, jadi dipisahkan dulu. Jadi bukan sisa ya, biji-biji kopi tadi sebagian akan mengambang ke permukaan cangkir dan itu harus diangkat dulu. Ini bukan untuk metode minum di rumah ya. Ini metode cupping. Metode cupping itu seperti ini. Ini ada di salah satu bagian cupping. Nah, ikan dulu apa namanya? Biji kopi yang mengambang. Jika dilakukan dengan benar, ternyata biji kopi itu pada saat diseduh sebagian akan mengambang ke permukaan dan itu yang harus disisihkan dulu supaya tidak mengganggu proses minumnya. Itu terutama untuk Keren. terutama untuk green size ya, untuk ukuran giling yang sesuai cupping ya. Kalau untuk yang biasanya kalau orang-orang rumahan itu kan biasanya dia kopi-kopi yang di rumahan itu kan tergolong fine, sangat halus Halus ya. banget. Jadi jarang dia akan seperti ini gitu. Nah, karena kita tujuannya untuk memang untuk mencicipi rasanya kemurnian dari kopi ini tanpa ada gula, ya kan? Nah, dan memang harus tidak ada pakai gula. Nggak pakai gula Iya. harusnya. Orang minum kopi pakai gula itu cuman di Indonesia kayaknya. Ketika kita pergi ke luar negeri, mereka hampir nggak pernah meminum kopi itu pakai gula. Biasanya ditambah creamer atau susu gitu. Oke, sudah Sudah siap diicip. siap. Oke. Pakai sendok kecil atau mau sendok besar? Saya pakai sendok kecil aja. Ini robusta ya. Robusta. Robusta cenderung lebih pahit aja kopi. Nah, sedangkan yang ini Arabica, aromanya sudah beda. Aromanya beda, warnanya lebih kuning kayak teh. Iya, kayak semacam karamel gula yang muncul di situ. Aroma karamel muncul, padahal ini tadi diseduh benar-benar tanpa gula. Ini beda, uniknya. Saya kayaknya doyan yang Arabica juga nih. Ya, ada unsur sedikit manis, ada kayak karamel gitu. Sip. Nah, kalau masalah yang mana yang lebih digemari itu kembali ke konsumen ya. Iya, itu kembali ke selera. Kembali ke selera ya, lidahnya lebih suka yang ada unsur manis-manisnya atau yang bener-bener kayak kopi pahit gitu aja. Oke, keren. Oke Mas Eko, nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana membuat atau menyeduh kopi dengan bener ya, saya diajari ya. Yes. Kalau kemarin kan kita udah bikin latte, ya kan? Kemarin bikin kopi latte. Nah, sekarang besok kita bikin kopi hitam aja, kopi cuma hitam. dengan proses yang benar. Kita bikin kopi hitam yang berbagai macam metode seduhnya. Jadi metode seduh itu nggak cuma tubruk aja mas. Tubruk ini kan metode dasar, metode lama ya. Nah, seiring berkembangnya waktu, jadi orang menemukan berbagai macam metode seduh kopi. Untuk menyeduh kopi itu ada Iya. beberapa metode. Kayak ini tadi kan tubruk misalnya, ya kan orang-orang di rumah kan biasanya ya bosen lah gitu aja ya kan. Ada metode-metode lain yang Iya. bikin kopinya itu lebih clean, lebih enak, rasanya lebih Jangan lucu. sekarang, kita akan bahas di video kita selanjutnya. Oke, bro, nanti kita akan segera recording untuk video selanjutnya tentang bagaimana proses menyeduh kopi dengan metode-metode yang lain, nggak cuma dengan kopi tubruk kayak gini. Tetap di channel kita, Tips DJ Jose.
We'll be right back.